Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Dewi Pusparahayu, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 2249060023. Di sini saya mengambil prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 1 kelas IATC. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait sejarah perkembangan Islam di Thailand. Bagaimana sih sejarah perkembangan Islam di Thailand? Mari kita simak baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 3 pembahasan, yaitu 3 subbab poin. Yang pertama, sejarah Thailand. Yang kedua, konspirasi sejarah masuknya Islam ke Thailand. Dan yang ketiga, perkembangan tafsir di Thailand serta tokoh-tokoh mufasir di Thailand. Lalu, bagaimana sih sejarah Thailand? Mari kita simak baik-baik. Sejarah Thailand atau negara Thailand secara tradisional dengan sebuah kerajaan yang dijuluki dengan sebuah kerajaan pendek, yang dimana kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238, kerajaan ini kemudian diteruskan oleh kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14, yang kemudian berukuran lebih besar dibandingkan negara Sukhothai, yang kemudian kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuatnya oleh Tiongkok dan India, yang kemudian pada abad ke-16 meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand sendiri tetap bertahan dengan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang pernah dijajah oleh negara Eropa. Meski pengaruh Barat ini terpengaruh oleh budayanya sejarah Thailand, maka negara Thailand sendiri memiliki sebuah ancaman besar dari negara Eropa yang mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan bahkan terus diberikan kelonggaran bagi para pedagang Britania. Selanjutnya kita akan membahas terkait sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Thailand. Dimulai pada abad ke-7 Masehi yang mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara. Namun ada yang mengatakan juga atau pendapat lain yang mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi. Yang kemudian Islam masuk ke Patani atau ke daerah Thailand itu pada sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Yang dimana melalui jalur perdagangan serta penyebaran Islam itu dilakukan oleh para sufi dan pedagang-pedagang yang berasal dari wilayah Arab dan pesisir India. Yang kemudian setelah masuknya Islam ke daerah Thailand itu terjadilah sebuah konspirasi atau konflik sejarah yang menyebabkan masuknya Islam itu ke Thailand. Yang pertama, ada Islam masuk ke Thailand itu yang melalui dengan kerajaan Pasai di Aceh. Salah satu buktinya itu yang menguatkan bahwasannya ditemukannya sebuah batu nisan yang bertuliskan Arab di dekat kampung Teluk Cek Munah, Pekan Pahang, yang berpendapat pada sekitar abad 128 Masehi. Yang kemudian, yang kedua, Islam di Patani datang dari Kampa di pesisir atau daerah Vietnam, daerah-daerah pinggir laut Cina Selatan. Yang kemudian di sana itu terdapat sebuah tulisan pada abad ke-1309 Masehi yang terletak di daerah Phangrang, kota pelabuhan terpenting bagi Kampa, yang kemudian membuktikan bahwasannya tidak cukup karena dengan aliran-aliran Islam ke Kampa tersebut adalah aliran-aliran yang mengenai dengan sebuah aliran Syiah, sedangkan di daerah Patani sendiri itu bermadhab Imam Syafi'i. Selanjutnya kita akan membahas terkait perkembangan tafsir di Thailand. Bagaimana sih perkembangan tafsir di Thailand hingga sampai sekarang? Perkembangan tafsir di Thailand mencerminkan dinamika komunitas muslim yang hidup sebagai minoritas di tengah mayoritas Buddha. Yang awalnya kajian tafsir di Thailand mengacu pada kitab-kitab klasik di Timur Tengah seperti kitab tafsir Jalalain dan kitab tafsir Ibnu Katsir yang diajarkan di pondok pesantren tradisional khususnya di Patani, Thailand Selatan. Yang kemudian ulama-ulama di Patani yang bermayoritas atau beretnis Melayu Patani memainkan peran penting dalam menyebarkan tafsir sendiri dengan bahasa-bahasa Melayu yang kemudian agar lebih mudah dipahami masyarakat setempat. Seiring waktu, penerjemah Al-Qur'an dan tafsirnya ke dalam bahasa Thailand mulai itu dilakukan yang memungkinkan muslim atau non-muslim mengakses ajaran Al-Quran lebih luas, yang dimana pada dasarnya sendiri perkembangan tafsir Thailand ini dari masa ke masa ini mengalami sebuah perubahan atau mengalami sebuah budaya kontemporer yang sudah menjadi perbincangan hangat di daerah-daerah Thailand, khususnya bagi masyarakat Thailand sendiri yang bermayoritas budaya Buddha, yang kemudian masuknya Islam ke daerah Thailand ini mengacu atau memberikan suatu nuansa yang baru bagi masyarakat Thailand sendiri dan menerima keadaan bahwasannya di Thailand sendiri, di negara Patani sendiri ada
orang-orang yang bermayoritas Muslim dan kemudian masyarakat Thailand yang bermayoritas Buddha itu mulai menjalin rasa toleransi dan sikap-sikap kebudayaan yang dicerminkan oleh masyarakat Thailand, khususnya masyarakat yang bermayoritas budaya Buddha. Lalu kemudian membahas terkait perkembangan tafsir di Thailand, tentu saja tidak terlepas dengan budaya atau tokoh-tokoh mufasir yang berada di Thailand hingga sampai sekarang serta sejarah-sejarahnya itu. Yang pertama diantaranya ada Dr. Ismail Lutfi, yang kedua Marwan Samaun, yang ketiga Sonton Malati, dan yang keempat Syakirin Bun March. Di situ diantaranya adalah tokoh-tokoh mufasir yang berada di daerah Thailand yang pada saat itu memperkembangkan budaya-budaya Islam atau masuknya Islam ke Thailand itu adalah salah satunya pada sejarah-sejarah tokoh penafsiran-penafsiran yang telah tadi saya sebutkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sejarah perkembangan tafsir di Thailand. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Tami Dewi Pusparahayu, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan dosen pengampu Bapak Asep Fahtur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.